Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penerapan Enterprise Resource Planning, modul Human Resource Perekrutan menggunakan ODO pada PT Mulia Alam Sentosa, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu dengan saya Lisa Lestari. Saya Nia Tania. Saya Febi Nur Hikmah. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh Febi Nur Hikmah. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Terus, salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada suatu proses perekrutan dan seleksi. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuannya yang pertama mengintegrasikan proses bisnis dan mengimplementasi IRP pada modul HRM atau Human Resource Management. Yang kedua, mengimplementasikan IRP sesuai dengan proses bisnis di PT Mulia Alam Sentosa BSD. Yang ketiga, menyederhanakan proses bisnis yang ada dalam SDM. Dan yang keempat, sebagai pembelajaran bagi mahasiswa Nusa Mandiri. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah ODO. ODO merupakan sebuah software aplikasi yang mencakup CRM. Pengertian CRM itu sendiri adalah strategi bisnis yang memadu proses manusia dan teknologi. Dikarenakan software ini merupakan open source dan memiliki kemampuan ERP, sebuah konsep yang merencanakan dan mengelola sebuah sumber daya perusahaan, sehingga software ini memiliki lebih banyak penawaran selain fungsionalitas dari Enterprise Resource Planning itu sendiri. Proses bisnis yang berjalan di PT Mulia Alam Sentosa yaitu activity diagram, package diagram, use case diagram, deployment diagram, sequence diagram, class diagram, dan object diagram yang akan dijabarkan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Pertama, pelamar membuat surat lamaran lalu diberikan ke HR staff. Lalu HR staff membuat data kualifikasi awal pelamar. Lalu datanya diberikan ke HR manager agar manajer melakukan interview pertama dengan pelamar. Jika lolos dalam interview pertama, maka pelamar akan melakukan interview kedua. Jika tidak lolos, maka ada penolakan penerimaan pegawai. Setelah itu, pelamar melakukan interview kedua dengan HR manager. Jika lolos interview kedua, maka HR manager memberikan data employee ke HR staff. Jika tidak lolos, maka penolakan penerimaan pegawai. HR staff memberikan data employee ke HR manager untuk membuat kontrak dan timesheet, lalu diberikan ke pelamar agar pelamar memiliki akun pegawai, timesheet, dan username. Selanjutnya yaitu package diagram. Di sini terdiri dari file master, kualifikasi awal pelamar, kontrak dan timesheet, dan terakhir adalah akun pegawai. Use case diagram. Use case diagram terdiri dari 3 aktor, yaitu pelamar, human resource staff, human resource manager. Di use case diagram ini terdapat 7 use case, yaitu pertama, pelamar bisa meregistrasi calon pegawai dan human resource staff. Pelamar juga bisa interview pertama, interview kedua, membuat employee, membuat kontrak dan timesheet, akun pegawai, timesheet, username. Di human resource staff yaitu registrasi calon pegawai, membuat kualifikasi awal pelamar, dan membuat employee. Human resource manager, interview pertama, interview kedua, membuat kontrak dan timesheets, akun pegawai, timesheet, username. Deployment diagram. Deployment diagram ini terdiri dari server perusahaan, internet, komputer user, komputer admin. Di server perusahaan ini mencakup internet. Nah, di dalam internet ini
dua komputer, yaitu komputer user dan komputer admin. Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Di sini pelamar dapat melakukan registrasi, terus HR staff dapat melakukan kualifikasi pelamar, HR manager dapat melakukan interview pertama dan juga dapat melakukan interview kedua. Terus HR staff input data employee, terus HR manager dapat input kontrak dan timesheet, dan juga pelamar menerima akun pegawai, timesheet dan juga username. Nah, di sini ada kelas diagram. Di sini kelas diagram ini ada kelas user, karyawan, posisi kerja, pelamar, dan juga kualifikasi. Di kelas user ada ID underscore user, level, nama underscore user, password. Di karyawan ada ID underscore posisi, nama underscore karyawan, profil underscore karyawan. Posisi kerja ada departemen, ID posisi, nama privat. Kenapa pakai underscore? Karena kita supaya mengurangi kata-kata yang banyak aja. Jadi singkat mungkin dan juga bisa berguna aja, singkat aja tapi berguna gitu. Terus ada pelamar dan juga kualifikasi. Di sini ada plus dan minus. Kenapa ada plus dan minus? Karena tanda plus itu jadi dia itu bermakna publik. Bermakna publik ini jadi atributnya bisa diakses di luar kelas tersebut. Kalau misalnya tanda minus, jadi dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Selanjutnya adalah objek diagram. Pertama ada user, di user ada ID user, ada level, ada nama user, ada password. User dapat menginput karyawan seperti ID posisi, nama karyawan, dan profil karyawan. User juga bisa menginput posisi kerja seperti departemen, ID posisi, dan nama posisi. Selain itu, user dapat menginput pelamar seperti CV, hasil interview, dan ID pelamar. Ini data lengkap pelamar. Lalu, user juga dapat menginput kualifikasi, yaitu ID pelamar, kualifikasi, dan nama pelamar. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan: pada penelitian ini dapat dihasilkan rancangan prototipe sistem informasi berbasis sistem IRP dengan mengaplikasikan open source IRP, yaitu OpenIRP ODO versi 8. Modul-modul yang digunakan berdasarkan pada kebutuhan dari proses bisnis yang sudah dirancang untuk kegiatan perekrutan karyawan. Berdasarkan analisis proses simulasi, kemudian disimpulkan bahwa rancangan sistem IRP tersebut dapat diaplikasikan untuk mengelola informasi perekrutan karyawan. Saran untuk PT Mulia Alam Sentosa apabila ingin menerapkan sistem IRP menggunakan OpenIRP ODO ini perlu memperhatikan beberapa hal agar implementasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi bisnis, yaitu menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam OpenIRP sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.